就你一人在家了，落单了。我们两个都是落单了，一块过吧。擅长的有很多东西，看看我的身上。快去啦！他说话。喂，我说什么呀？说什么都行。他那个声音可不是你爸的，你别搞混了，那你爸不在这儿。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat menarik, banyak pelajaran yang nantinya bisa kita petik. Berkisah tentang seorang wanita muda yang merupakan simpanan konglomerat. Tiba-tiba jatuh cinta dengan sopir pribadinya sendiri. Nah, bagaimanakah itu bisa terjadi? Siapkan posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Wenji yang baru saja sampai di Amerika Serikat. Dia lalu mengganjal perutnya menggunakan korset agar kehamilannya tidak diketahui oleh pihak bandara. Dan saat pemeriksaan, Wenji yang tidak bisa berbahasa Inggris mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Why do you come to the U.S.? I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. Stop that, please. Enjoy your stay here. Akhirnya ia berhasil lolos dari pemeriksaan walau hanya menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu ia menunggu seseorang yang bertugas menjadi pelayannya. Setelah menunggu 30 menit, pria itu datang lalu meminta maaf kepada Wenji karena telah terlambat menjemputnya. Wenji yang kesal lalu memarahi si pelayan. Ditambah lagi saat akan masuk ke mobil, dia melihat ada seekor tikus di dalam mobil tersebut. Sang sopir menjelaskan kalau itu adalah hamster peliharaan yang sudah steril. Wenji adalah seorang wanita simpanan yang mengandung anak dari seorang pengusaha kaya di Cina yang sebenarnya pengusaha itu sudah mempunyai istri. Ia sengaja terbang ke Amerika untuk melahirkan bayinya di pusat bersalin ilegal karena masalah hukum melahirkan bayi di Cina. Lalu nama dari pelayannya yang patuh itu adalah Frank. Sebenarnya Frank bekerja sebagai sopir taksi yang kebetulan juga bekerja sampingan menjadi sopir pribadi sekaligus pelayan bagi orang-orang yang berasal dari Cina. Singkat cerita, mereka telah sampai di salah satu pusat bersalin. Akan tetapi mereka melihat ada dua petugas kepolisian yang sedang menyegel dan menangkap pengelola tempat tersebut. Wenji lalu memaksa Frank untuk mengantarkannya ke pusat bersalin yang lain. Lalu Frank membawanya ke pusat bersalin milik seorang wanita asal Taiwan yang kebetulan kenal dengannya. Pemilik rumah bersalin yang bernama Nyonya Huang dengan senang hati menyambut dan memperlihatkan tempat penginapannya kepada Wenji. Di sana Nyonya Huang memberikan fasilitas yang lengkap, makan 3 kali sehari, ditambah snack 2 kali yang menunjang kesehatan ibu hamil. Wenji yang biasanya hidup mewah memprotes ketika melihat kamarnya yang kecil dan tidak mewah. Namun karena tidak ada tempat yang lain, akhirnya ia mau menginap di sana. Saat akan mandi, Wenji tanpa sengaja membuka kamar mandi yang ternyata ada penghuni lain yang sedang hamil tua. Keesokan harinya Wenji terbangun karena suara bising dari lantai bawah. Dan ia pun segera mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari orang yang sama yang ia temui sebelumnya. Dan wanita tersebut bernama Joy. Untuk kedua kalinya mereka bertengkar karena kebiasaan Wenji yang tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Di siang harinya saat semua berkumpul, Wenji meminta bertukar kamar yang lebih besar kepada Nyonya Huang. Yang mana di tempat itu satu-satunya kamar yang besar adalah milik Nyonya Huang itu sendiri. Wenji yang merupakan simpanan pengusaha kaya, ia adalah mengeluarkan uang yang banyak agar Nyonya Huang mau bertukar kamar dengannya. Joy yang mendengar itu menyindir Wenji dengan mengatakan kalau harga diri Nyonya Huang jauh lebih besar dari harta yang dimiliki oleh Wenji. Di siang harinya Wenji mengunjungi dokter kandungan yang bisa berbahasa Mandarin. Tapi ketika mengisi formulir, Wenji kesulitan karena formulir itu menggunakan bahasa Inggris.
Yang pada akhirnya, Frank harus membantu sekaligus mengisikan formulir yang membuat Wenji kagum dengan kepintaran Frank berbahasa Inggris. Sepulangnya dari klinik, ia tidak sengaja melihat seorang pria bule sedang berpelukan dengan Joy. Ia lalu bertanya kepada Frank, siapakah pria bule itu. 那男的谁呀？ 那是他孩子的爸爸。 那女的是谁啊？ 他孩子爸爸的女朋友。 Saat malam harinya, lagi-lagi Wenji bertengkar dengan Joy karena hal sepele. Joy kesal karena Wenji tidak berhenti men-spoiler film yang sedang mereka tonton. Pertengkaran keduanya pun berhasil dilerai oleh Nyonya Huang. Karena masih kesal dengan perilaku Joe padanya, Wenji mengajak Frank untuk mengunjungi sebuah tempat hiburan malam. Tapi ia tidak bisa mengendalikan diri hingga ia mabuk berat walaupun Frank telah berusaha untuk menghentikannya. Wenji terus berbicara ngelantur sambil menceritakan tentang hidupnya. Menjadi wanita simpanan yang sedang hamil dari hubungan gelapnya bukanlah perkara yang mudah bagi Wenji. Ia rela pergi ke Amerika hanya untuk melahirkan bayinya. Apalagi sang kekasihnya yang kaya raya belakangan ini sudah mulai susah dihubungi. Di pagi harinya Wenji ditelepon oleh Tuan Song yang merupakan ayah dari bayi yang ia kandung. Tuan Song mengatakan kalau ia cemburu dengan foto yang diposting Wenji di akun media sosialnya. Tapi Wenji menjelaskan kalau pria itu hanyalah pelayannya saja. Tuan Song juga mempersilahkan Wenji untuk membelanjakan semua uang di dalam kartu kredit yang diberikannya, asalkan Wenji tidak berselingkuh dengan pria lain. Wenji pun menuruti permintaan kekasihnya. Ia membeli tas-tas mewah dan fashion yang serba mahal. Ia juga membelikan Frank beberapa pakaian mewah sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah menemaninya di klub malam sebelumnya. Wenji mengatakan kalau saat ini hatinya sedang senang karena besok Tuan Song akan datang menemuinya. Keesokan harinya Wenji bersiap menunggu kekasihnya. Tapi walaupun sudah menunggu dari pagi sampai sore, kekasihnya itu tidak kunjung datang menemuinya. Lalu beberapa saat kemudian datang sebuah kiriman yang ternyata Tuan Song mengirimkan sebuah tas mewah sebagai permintaan maafnya karena tidak bisa menjumpai Wenji. Wenji yang kesal karena Tuan Song tidak pernah memiliki waktu untuknya, ia memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri beberapa blok di komplek tempat ia menginap. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah mobil yang tidak asing baginya. Dan benar saja, Wenji berhasil menemukan rumah Frank yang berada tidak jauh dari penginapannya. Frank terkejut saat melihat kedatangan sang majikan di rumahnya. Setelah Frank mengizinkan Wenji masuk, ia dengan lancang berkeliling memasuki setiap ruangan di dalam rumah Frank. Dia merasa kagum sekaligus tidak percaya bagaimana seorang sopir bisa memiliki rumah yang sangat bagus. Wenji baru menyadari ternyata Frank tinggal sendirian tanpa seseorang pun menemaninya. Pada saat itulah, Frank mulai terbuka mengenai latar belakang kehidupannya kepada Wenji. Frank bercerita kalau sebenarnya ia sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan. Yang kebetulan saat itu, sang istri mengajak sang buah hati untuk pergi ke sebuah pesta. Frank bertanya bukankah ayah dari bayi yang sedang dikandung oleh Wenji harusnya datang menemuinya saat ini. Wenji menjelaskan kalau kekasihnya itu sudah ingkar janji. Karena hanya berdua di rumah, Wenji berencana memasak makanan untuk mereka berdua. 我来做饭，我给你做好吃的。我擅长的有很多东西看的。今天厨房归我，帮我记上。好一下吧。没想到你菜做的那么好，我还以为像你这么大年纪的女孩。 Setelah mencicipi hidangan yang dimasak oleh Wenji, Frank tidak menyangka kalau Wenji sangat pintar memasak untuk wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Wenji bercerita kalau dulunya ia bekerja sebagai editor di majalah makanan yang mana ia selalu mencicipi makanan di tempat ia bekerja. Frank mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya lari terburu-buru. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya yang mengabarkan kalau putri mereka mengalami gejala asma yang kebetulan lupa tidak membawa obatnya. Frank bergegas memberikan alat bantu pernafasan kepada putrinya.
Lalu karena sang istri tidak bisa meninggalkan acara pentingnya, ia kembali ke dalam tapi tanpa sengaja ia melihat Wenji yang sedang bersama suaminya. 还爽。刚才我给你喷药。 Di dalam mobil, Frank mengetahui kalau putrinya yang bernama Julie sedang pura-pura sakit agar ia bisa pulang bersama ayahnya. Julie mengatakan kalau ia tidak tahan dengan bau parfum dari teman-teman ibunya. Dan bukannya marah ketika ada wanita bersama ayahnya, Julie senang mendapati ayahnya sudah berani berkencan dengan wanita lain. Di tengah perjalanan, Julie melihat kembang api dan meminta ayahnya untuk berhenti. Wenji yang mempunyai banyak uang lantas menyewakan kamar di lantai paling atas di sebuah hotel untuk mengajak Frank dan putrinya melihat kembang api. Setelah pertunjukan kembang api selesai, mereka terlihat bersenang-senang menghabiskan malam bersama-sama di dalam kamar hotel yang mewah. Ternyata Julia sangat cocok dengan Wenji yang menurutnya jauh lebih menyenangkan ketimbang dengan ibunya sendiri yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya Wenji kembali ke penginapan. Wenji terkejut saat melihat Joe dalam kondisi berdiri kaku di atas sofa. Ternyata Joe sedang mengalami pecah ketuban dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Wenji segera berlari di sekitaran tempat tinggalnya untuk mencari bantuan. Karena di sekitaran sana sangat jarang rumah penduduk, Wenji sampai berlari 3 blok dari tempat tinggalnya. Dan sampai pada akhirnya, ia berhasil memberhentikan sebuah mobil yang kebetulan melintas dan langsung membawa Joe ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Frank datang menemui Wenji yang masih kesal karena sepinya penduduk di sekitar tempat penginapannya. Lalu beberapa saat kemudian Wenji terdiam sambil memegangi perutnya yang membuat Frank juga ikutan panik. Ternyata Wenji merasakan tendangan yang cukup keras dari bayinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Frank juga ikut senang saat Wenji menyuruhnya untuk merasakan pergerakan bayi di dalam perut Wenji. 跟他说话， 我说什么呀？ 说什么都行。这是你妈，记住她的声音。哥们儿，你好吗？刚那个声音可不是你爸的啊，你别搞混了，那你爸不在这儿。 Sementara Joy masih berjuang dan berhasil melahirkan anak pertamanya dengan normal tanpa operasi. Dan di sini diketahui, ternyata pria bule itu adalah orang yang mendonorkan bibitnya kepada Joy. Sementara Joy sendiri mempunyai pasangan kekasih sesama jenis yang sudah terjalin sejak keduanya masih di bangku kuliah. Sesampainya mereka di penginapan, Joy memberikan hadiah kepada Wenji sebagai bentuk terima kasih karena sudah bersusah payah mengelilingi komplek demi bisa menolongnya. Singkat cerita, kini usia kehamilan Wenji sudah menginjak 6 bulan. Dokter mengatakan kalau bayinya sehat dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu hari Julie main ke tempat Wenji. Julie dititipkan sementara di tempat Nyonya Huang karena Frank akan pergi ke New York untuk menjalani pelatihan medis. Sebenarnya Frank pernah bercerita kalau dulunya ia pernah menjadi seorang dokter bedah saat berada di Cina. Hanya saja perjalanan karir Frank tidak berlangsung lama karena sang istri memutuskan untuk pindah ke Amerika. Pada awalnya dia bersama istrinya bekerja di sebuah rumah sakit yang sama. Hingga pada akhirnya, perkembangan karir sang istri jauh lebih sukses setelah diangkat menjadi salah satu manajer di sebuah perusahaan farmasi. Dan mau tidak mau, Frank terpaksa mengikuti kemauan istrinya. 你想不想去纽约见你爸？ Yes, of course. 好，这么着。 Singkat cerita, pada suatu hari Wenji mengajak Julie untuk mengunjungi ayahnya di New York. Mendengar ajakan itu, Julie langsung setuju dengan ide gila Wenji. Sesampainya di kota New York, entah apa alasannya, Julie tiba-tiba memancing pihak polisi untuk menangkap Wenji. Alhasil, ulah iseng Julie membuat keduanya diamankan di kantor polisi. Dan seperti biasa, Wenji yang tidak mahir dalam berbahasa Inggris berulang kali menggunakan bahasa tubuh dan beruntungnya tidak lama kemudian Frank datang menjemput mereka. Karena ulah Julie, keadaan semakin rumit karena pihak polisi memeriksa dokumen serta izin tinggal Wenji di Amerika. Wenji juga terancam dideportasi dan tidak bisa melahirkan bayinya di Amerika. Akhirnya Frank berhasil membebaskan mereka berdua.
Tapi Frank justru memarahi Wenji karena telah ceroboh membawa putrinya ke New York tanpa sepengetahuannya. Frank juga mengatakan kalau Wenji tidak berhak ikut campur dalam urusan pribadinya. Wenji yang dari awal berniat bersenang-senang meminta maaf kepada Frank. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah hotel untuk menginap. Tapi saat akan membayar, tiba-tiba saja kartu kredit yang diberikan oleh kekasihnya tidak satu pun bisa digunakan. Semuanya sudah dalam keadaan terblokir. Wenji mencoba menghubungi kekasihnya, tapi tidak ada satupun nomor yang bisa dihubungi. Wenji meminta tolong kepada Frank untuk meminjamkan kartu kreditnya demi bisa memesan kamar. Namun Frank justru mengajak Wenji untuk mencari hotel lain yang lebih murah. Setelah mendapatkan hotel yang lebih murah, Wenji kembali menghubungi Tuan Song. Bahkan dia berusaha menelpon semua nomor kenalan Tuan Song, meski pada akhirnya tak satupun orang yang tahu keberadaan Tuan Song. Wenji berpikir kalau kekasihnya telah sengaja meninggalkannya. Ia pun mendatangi Frank lalu menangis dan mengatakan kalau sekarang semua uangnya telah habis. Frank mencoba menenangkan Wenji dengan mengajaknya masuk ke dalam kamar tidurnya. Keesokan harinya Wenji kembali ke kediaman Nyonya Huang. Ternyata salah satu teman penginapannya yang bernama Nona Moon sebentar lagi juga akan melahirkan. Dan beberapa saat kemudian Wenji mendapat telepon dari seorang wanita yang ternyata itu adalah istri sah dari Tuan Song. Wanita itu mengatakan pada Wenji kalau Tuan Song telah ditangkap karena kasus penipuan. Karena itulah pihak kepolisian telah memblokir semua rekening milik Tuan Song serta membekukan semua aset milik kekasih gelapnya. Menyadari kalau ia sudah tidak mempunyai uang, kini kehidupan Wenji langsung berubah 180 derajat dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk membantu semua pekerjaan rumah seperti mencuci dan membersihkan toilet demi mendapatkan upah dari Nyonya Huang. Melihat Wenji yang bekerja begitu kerasnya, Nyonya Huang menjadi kasihan dan meminta Wenji untuk tidak terlalu memaksakan diri demi kesehatan bayinya. Dia juga menjual barang-barang mewahnya untuk mendapatkan uang tambahan. Frank melihat kondisi Wenji menjadi kasihan, apalagi sekarang Wenji tengah hamil besar. Namun Wenji mengatakan tidak perlu mengkhawatirkannya karena sekarang Frank sudah tidak lagi bekerja untuknya karena dia sudah tidak mampu lagi membayar jasanya. Jayo. Suatu hari saat Moon akan pulang ke Cina, Moon dengan baik hati memberikan banyak sekali stok keperluan bayi kepada Wenji secara cuma-cuma. Melihat ketulusan hati Moon membuat Wenji menangis terharu yang membuat keduanya saling berpelukan. Moon berkata kalau wanita baik seperti Wenji seharusnya berhak mendapatkan pria baik yang selalu ada di sampingnya dalam kondisi susah maupun senang, karena uang bukanlah hal yang terpenting. Moon menyuruh Wenji untuk mencari pasangan hidup yang tulus dan mampu menjaganya. Wenji kemudian membalas kebaikan Moon dengan memberikan salah satu tas mahal miliknya. Setelah kepergian Moon, Nyonya Huang mengobrol empat mata dengan Wenji. Ia mengatakan kalau kemungkinan besar dia tidak berada di rumah saat Wenji melahirkan karena putrinya akan melangsungkan acara pernikahan. Tidak hanya itu, Nyonya Huang yang tahu akan kondisi keuangan Wenji, ia mengatakan akan mengembalikan semua uang sewa yang dibayarkan Wenji kepadanya. Namun Wenji menolak niat baik Nyonya Huang karena menurutnya itu semua terlalu berlebihan. Tetapi Nyonya Huang telah mengirimkan semua uang itu ke rekening pribadi Wenji tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, Wenji langsung memeluk Nyonya Huang yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Pada suatu malam, Frank tiba-tiba datang ke penginapan Wenji dan langsung masuk ke kamarnya. Saat Wenji mengintip, ia mendapati Frank sedang menangis sambil melihat foto istrinya. Lalu keesokan harinya, Wenji yang penasaran mendatangi kediaman Frank dan menanyakan apa yang sebenarnya yang telah terjadi kepadanya. Frank berkata jujur kalau sebenarnya dia telah bercerai dengan istrinya beberapa tahun yang lalu. Lalu kemarin ia mendengar kabar kalau mantan istrinya akan menikah dengan pria lain yang jauh lebih sukses ketimbang dirinya. Suatu hal yang membuatnya sedih adalah perkara hak asuh Julie yang sedari dulu sudah dipegang oleh mantan istrinya. Frank menyerahkan hak asuh Julie pada ibunya karena ia rasa Julie pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian Wenji ikut bersama Frank untuk mengambil gaun yang ia pesan untuk mantan istrinya. Namun saat sampai di sana, seorang penjaga butik mengira kalau Wenji adalah istri dari Frank. Tetapi Wenji sendiri justru antusias akan kesalahpahaman penjaga butik dan berbohong seolah-olah dia memang istrinya Frank. Si penjaga butik dengan sigap langsung memberikan gaun khusus ibu hamil terbaik yang mereka punya.
Dia lalu berkata pada Frank dan Wenji kalau butik mereka mempunyai tradisi memotret pasangan suami istri yang hendak membeli gaun termahal mereka. Frank yang pada awalnya merasa keberatan karena dia tahu kalau Wenji bukanlah istrinya. Namun setelah dipaksa oleh penjaga butik dan Wenji, Frank pun tidak bisa menolaknya. You look so beautiful. We have a little tradition here. Sir, if you could just stand up there. Where we take a photo of all the couples that come here. 这样吗？可能我这辈子都不会再穿婚纱了。 Yes, there it is. Okay, smile. Arm around. Arm around. You look so beautiful. We have a little... Suatu malam ketika Frank membuat makan malam untuk Wenji, Wenji melihat baju lusuh yang akan dipakai oleh Frank di acara pernikahan mantan istrinya. Dia langsung mengambil baju itu untuk disetrika meski Frank sudah mencoba melarangnya. Sebelum mendatangi pernikahan mantan istrinya, Frank menyempatkan untuk mengantar Wenji memeriksa kandungan, lalu meninggalkannya sendirian di klinik tersebut. Saat berada di acara pernikahan istrinya, tiba-tiba Frank dikejutkan dengan kedatangan Wenji di acara tersebut dengan gaun barunya. Ternyata Wenji membeli gaun yang sebelumnya ia coba dengan uangnya sendiri. Wenji mengatakan kalau ia tidak akan tinggal diam melihat Frank yang telah dicampakkan oleh Linda, mantan istrinya. Saat mereka bertemu untuk saling berkenalan, Wenji langsung mengaku sebagai kekasih Frank di hadapan mantan istrinya dan juga suami barunya. Dia juga mempermalukan keduanya dengan bercerita kalau Frank adalah pria yang sangat hebat di atas ranjang. It's awesome in bed, so you'd better work very, very, very. Congratulations, you're going to be a dad. Please excuse us. Bukannya marah, Frank justru memuji Wenji yang kini telah mulai fasih berbahasa Inggris. Saat Wenji dan Frank berdansa bersama, Wenji mengatakan kalau gerakan Frank terlalu kaku seolah-olah merasa gugup dan tidak tenang. Padahal sebenarnya Frank kesulitan berdansa dengan wanita hamil berperut besar. 你瞧我怎么别扭？ 再这么顶我，我就飞起来了。让我别跳。 Aksi mesra keduanya berhasil membuat Linda cemburu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Wenji tiba-tiba tak sadarkan diri saat berada di pelukan Frank, dan Frank pun langsung membawa Wenji ke rumah sakit terdekat. Dilihat dari laporan medis yang diberikan oleh dokter, ternyata Wenji mengalami keracunan pada kehamilannya. Itu terjadi karena Wenji mempunyai indikasi hipertensi akibat gaya hidupnya yang kurang sehat dan sering begadang di saat malam hari. 要自己生，我没钱做手术，钱都用来买这。 Setelah tersadar, Wenji lalu menanyakan kondisi bayinya. Frank menjelaskan kondisi bayinya baik dan sehat. Wenji berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan juga bayinya. Frank dengan sangat sabar memberikan perhatian kepada Wenji yang masih membutuhkan istirahat pasca melahirkan. Frank tetap bersama Wenji meski ia sudah tidak menerima upah dari Wenji. Beberapa hari kemudian, Julie akhirnya kembali kepada Frank karena Linda menyerahkan hak asuhnya kepada Frank. Hari demi hari mereka lalui layaknya sebuah keluarga yang sangat bahagia. Namun lagi-lagi semua kebahagiaan itu berhenti ketika anak buah Tuan Song datang menjemput Wenji untuk dibawa kembali ke Cina. 小姐，宗主让我来接你。 Ternyata Tuan Song sudah terbebas dari kasus yang menimpanya dan juga sudah bercerai dengan istri sahnya. Wenji pun berniat mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan oleh Frank untuk membayar biaya operasi persalinan bayinya. Namun Frank menolak uang itu dan justru memasukkannya ke dalam keranjang bayi Wenji. Sementara Julie hanya bisa menangis melepas kepergian Wenji, seorang wanita yang sangat ia sayangi. Dan akhirnya dengan berat hati mereka pun berpisah untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian Wenji telah menikah dengan Tuan Song dan tinggal di rumah yang sangat mewah. Namun entah kenapa, walaupun sudah kembali bergelimangan harta, Wenji tidak mendapatkan kebahagiaan seperti ketika bersama Frank dulunya.
Suaminya selalu sibuk dengan urusan pekerjaan dan tidak ada waktu untuk bersama Wenji dan anaknya. Wenji hanya bisa menghabiskan waktunya sendirian di dalam rumahnya yang megah tanpa merasakan adanya kehangatan sebuah keluarga. Hal itu membuat Wenji selalu melamun dan teringat kenangan indah waktu bersama Frank dan Julie dulu. Hingga pada akhirnya dia memutuskan hubungan dengan Tuan Song dan memilih hidup sendiri di sebuah apartemen kecil bersama anaknya. Wenji bekerja mencari nafkah dengan membuat website yang berisi berbagai hal tentang makanan untuk balita. Joy dan Moon juga sering berkomunikasi dengan Wenji. Sementara itu di tempat lain, Frank mencoba melamar di sebuah rumah sakit di kota New York. Frank dan anaknya sangat bahagia setelah mengetahui kalau Frank telah berhasil mendapatkan pekerjaan tetap sebagai seorang dokter. Setelah 2 tahun berpisah dengan Wenji, Frank dengan putrinya secara iseng mengirimkan foto mereka yang sedang berada di Empire State kepada Wenji. Ternyata Wenji dan Frank baru menyadari kalau mereka berada di tempat yang sama pada saat itu. Daddy, look! You really have to get up there. Please! We really have to get... Dan setelah bersusah payah mencari satu sama lain, mereka akhirnya bertemu di atas gedung Empire State. Julie lalu mengajak putri Wenji untuk jalan-jalan, sementara Frank dan Wenji saling bertanya kabar masing-masing. Lalu untuk pertama kalinya, Frank memberanikan diri untuk menyentuh jari jemari Wenji. Keduanya saling bergandengan tangan sebagai tanda keseriusan mereka untuk memulai hidup baru bersama-sama. Lalu film pun selesai. Uang dapat membelikanmu barang-barang mewah, tapi ketika ada sesuatu yang tak ternilai harganya seperti kehidupan, cinta dan kebahagiaan, bahkan uang pun tidak dapat membelinya. Dan sekian video kali ini, silakan berikan saran juga masukannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.